Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Oke, salah satu aplikasi bawaan Apple yang menurut gue underrated adalah Apple Reminders. Karena selama ini gue kira Apple Reminders itu ya cuma sekedar buat kasih pengingat untuk melakukan sesuatu dalam bentuk notifikasi, dan udah gitu aja. Tapi setelah gue coba explore Apple Reminders ini secara lebih lanjut, gue bisa kasih kesimpulan ternyata aplikasi Apple Reminders ini aplikasi yang bagus banget. Dan bahkan mungkin kalian udah nggak butuh aplikasi Reminders yang lain lagi, cukup pakai Apple Reminders ini aja. So, kenapa menurut gue Apple Reminders itu aplikasi bagus? Karena pertama, tampilannya yang simple dan cara pakainya juga gampang. Seperti yang kalian lihat di layar, tampilannya simple banget. Di bagian kiri udah ada kategorinya buat reminders hari ini, terus ada schedule buat reminders yang udah kalian jadwalin, all buat kasih lihat semua reminders, flag buat reminders yang kalian tandain penting, dan completed yang isinya reminders yang sudah selesai. Nah, di bagian bawah ada My List, yang bisa dibilang salah satu fitur yang gue suka di Apple Reminders ini, dan yang nanti akan kita bahas secara lebih detail. Terus di bagian kanan, teman-teman bisa lihat reminder apa aja yang udah kalian buat. Jadi tampilannya simple banget. Kalau mau buat reminder baru juga gampang, kalian tinggal klik New Reminder, misalnya kita buat reminder untuk edit video. Kalau sudah, kalian bisa swipe ke kanan buat atur remindernya buat besok, weekend ini, atau untuk tanggal dan waktu tertentu. Terus kalau teman-teman swipe ke kiri remindernya, kalian bisa tambahin detail seperti catatan, URL, jam berapa mau diingetin, teks, dan sebagainya. Lalu kalian juga bisa tandain flag buat reminder yang penting dan bisa hapus reminder. Ngomong-ngomong, kalau kalian nggak sengaja kehapus remindernya, kalian bisa swipe 3 jari ke kiri untuk undo dan swipe 3 jari ke kanan untuk redo seperti yang ada di Apple Notes. Cara lainnya buat reminder yang lebih gampang, kalian juga bisa klik icon date and time yang mirip kalender ini, terus kalian langsung pilih remindernya mau buat kapan. Dan yang bagusnya dari fitur ini, kalian bisa lihat remindernya nanti buat tanggal berapa di icon kalender ini, jadi nggak perlu cek lagi next week tanggal berapa, atau weekend ini tanggal berapa, karena langsung kelihatan dari iconnya. Nah, beberapa cara buat reminder tadi bisa dibilang cukup simple, tapi gue pribadi lebih sering buat reminder lewat Siri karena lebih gampang, tinggal ngomong. Misalnya mau diingetin upload video YouTube hari ini jam 7 malam, gue tinggal panggil lewat Siri aja. Cuma karena Siri bisanya bahasa Inggris, nanti reminders kalian juga dalam bahasa Inggris kalau mau dibuatin sama Siri. Nah, ada satu fitur bagus di Apple Reminders ini yang menurut gue membantu banget. Jadi kalian bisa buat reminder berdasarkan setiap kali kalian masuk atau keluar mobil. Jadi nanti setiap kali iPhone teman-teman pairing ke mobil, iPhone kalian akan kirimin reminder. Mungkin contohnya kalau kalian mau buat reminder untuk kabarin orang rumah sebelum jalan, atau cek traffic, atau cek barang-barang udah lengkap atau belum. Nah, kalian bisa manfaatin fitur ini. Selain itu, kalian juga bisa buat reminder berdasarkan lokasi kalian. Jadi nanti Apple Reminders bisa kasih pengingat ketika kalian tiba atau pergi dari suatu tempat. Misalnya kalian bisa buat reminder pas sampai di mall, kalian mau diingetin buat beli barang. Nah, itu juga bisa. Menurut gue ini fitur bagus sih, karena bisa diingetin berdasarkan lokasi. Biasanya kan kita pasti pakai estimasi sampai di tempat jam berapa, terus kita set waktunya sekitar jam itu. Tapi dengan adanya fitur kayak gini, bisa lebih tepat waktunya. Nah, kalau di Apple Reminders kalian ada banyak remindersnya, supaya lebih gampang lihatnya, kalian bisa kelompokkan dalam bentuk teks atau hashtag seperti ini. Jadi misalnya kalian mau pisahin teks buat pekerjaan, teks buat personal, dan sebagainya, kalian tinggal kasih hashtag aja di setiap remindersnya ini. Nanti kalau kalian mau cek lagi, misalnya reminders buat kerjaan, kalian tinggal pilih aja teks buat urusan pekerjaan. Jadi nggak tercampur dengan reminders lain yang nggak berhubungan dengan pekerjaan. Nah, setiap reminders yang udah kalian buat ini bisa kalian urutin berdasarkan keinginan kalian dengan cara di-drag aja seperti ini. Tapi kalau mau lebih cepat, kalian bisa klik 3 titik yang ada di pojok kanan atas ini, terus pilih Sort by Priority. Gue sendiri lebih sering urutin reminders berdasarkan prioritas, mulai dari yang paling penting yang harus segera dikerjakan, sampai yang nggak terlalu penting. Tapi kalau kalian mau urutin berdasarkan prioritas seperti ini, kalian perlu tandain dulu remindersnya. Jadi di bagian details, kalian swipe ke bawah aja ke bagian priority, dan kalian bisa pilih nih, mau prioritasnya rendah, sedang, atau tinggi. Kalau prioritas rendah, nanti akan ada satu tanda seru di sebelah judul reminder, dan kalau prioritas high atau tinggi, tanda serunya ada 3 kayak gini. Nanti pas kalian sortir berdasarkan prioritas paling tinggi sampai paling rendah, reminders yang ada 3 tanda seru tadi bakal ada di bagian atas. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa bedanya sama reminders yang dikasih flag atau bendera yang tadi? Kalau yang flag itu bisa kalian tandain sebagai reminders yang penting juga, tapi bedanya kalau kalian tandain dengan flag, nanti akan masuk ke yang namanya Smart List di bagian kiri tampilan Apple Reminders.
Nah, ada fitur bagus lainnya juga yang ada di Apple Reminders ini, yaitu kalian bisa ambil foto atau upload dari galeri dan bisa scan dokumen juga. Jadi kalau misalnya mau belanja banyak barang, daripada buat banyak reminders, kalian bisa ambil foto dan buat satu reminder aja. Supaya pas remindernya muncul, kalian tinggal lihat dari fotonya. Lalu yang gue suka juga dari Apple Reminders ini adalah ketika teman-teman udah selesaiin reminder, terus kalian tandain seperti ini, pas kalian cek di Smart List Completed, kalian bisa lihat remindersnya plus jam berapa selesainya. Menurut gue ini fitur yang bagus sih. Kebanyakan aplikasi reminders tuh kalau misalnya udah selesaiin suatu pekerjaan, ya udah selesai gitu aja. Tapi di Apple Reminders, kalian juga bisa lihat jam berapa kalian selesai. Sekarang kita ke bagian kiri yang namanya Smart List. Nah, kalian bisa tambahin tampilan Smart List ini dengan list kalian sendiri supaya lebih gampang akses reminders yang udah kalian buat dengan cara klik 3 titik di bagian atas kanan Smart List, pilih Edit List, terus kalian drag aja list kalian ke atas seperti ini supaya muncul di Smart List. Atau kalian juga bisa pin list kalian dengan cara swipe ke kanan terus klik pin. Nanti otomatis list kalian akan masuk ke Smart List. Terus kalau misalnya teman-teman mau keluarin list kalian dari Smart List, kalian tinggal tahan aja listnya terus pilih unpin. Nanti list yang kalian unpin tadi akan kembali ke My List. Nah, dari tadi kita udah ngomongin soal list. Tapi sebenarnya apa sih list ini? Jadi, list simpelnya adalah kumpulan reminders yang kalian kategorikan sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya list buat belanja bulanan. Nanti isinya ada daftar barang apa aja yang mau kalian beli. Terus contoh lainnya list buat jalan-jalan yang isinya barang apa aja yang mau dibawa traveling, dan sebagainya. Ini bisa kalian atur sesuai kebutuhan kalian mau buat listnya untuk apa. Untuk buat list ini, caranya juga gampang banget. Kalian tinggal klik Add List, terus kalian kasih judul listnya mau buat apa, lalu bisa langsung pilih juga mau masuk Smart List atau enggak, terus bisa ganti warna cover listnya, dan bisa ganti ikonnya juga. Kalau sudah, kalian bisa tambahin reminder seperti biasa, terus kalian juga bisa kasih subtask seperti ini kalau ada yang mau kalian kelompokkan lagi. Caranya tinggal kalian swipe ke kiri remindersnya, terus klik indent, atau bisa juga dengan cara drag subtasknya ini ke salah satu reminders lain. Nah, salah satu fitur keren yang ada di Apple Reminders adalah kalian bisa jadiin list yang kalian udah buat tadi sebagai template. Jadi kedepannya kalau misalnya kalian mau buat list dengan keperluan yang mirip, kalian nggak harus buat dari nol lagi, tapi tinggal pakai template aja. Contohnya kalau kalian udah pernah buat list untuk traveling yang isinya barang apa aja yang mau kalian bawa buat jalan-jalan, next time kalau kalian ada traveling lagi, kalian tinggal pakai template dari list yang udah pernah kalian buat, nanti paling tinggal cocokin beberapa barang yang mau diganti, dan itu nggak akan mengubah template-nya juga, jadi template kalian tetap akan sama. Cara buat template ini juga gampang banget kok. Kalau teman-teman udah buat list, kalian tinggal klik icon 3 titik yang ada di pojok kanan atas, terus pilih Save as Template. Kalau sudah, kalian tinggal klik icon ini buat cek template yang kalian punya, terus kalian tinggal pilih deh mau pakai template yang mana, lalu klik Create. Nanti semua reminders yang ada di template itu akan muncul juga beserta dengan detailsnya. Buat teman-teman yang pernah pakai Notion, fitur ini agak mirip sih dan berguna banget. Jadi nggak harus selalu buat list dari nol, dari awal terus, tapi tinggal pakai template yang udah pernah kalian buat. Oh ya, ngomong-ngomong list dan template yang ada di Apple Reminders kalian, itu juga bisa kalian share ke teman-teman atau tim kalian. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan yang sifatnya berhubungan dengan tim, kalian juga bisa menggunakan Apple Reminders. Aplikasi Apple Reminders ini juga punya widget masing-masing untuk iPhone, iPad, dan MacBook. Jadi kalian juga bisa tambahin di home screen device Apple kalian supaya bisa kelihatan dengan jelas apa yang mau dikerjakan. Dan bisa kalian atur juga list yang ditampilin di widget itu. Mau list yang hari ini atau yang kalian buat dan sebagainya. Nah, karena aplikasi Apple Reminders ini aplikasi bawaan Apple, kalian juga bisa mengakses Apple Reminders dari berbagai device Apple kalian. Termasuk di Apple Watch, karena semua datanya akan tersimpan di iCloud, jadi bisa langsung sync. Dan tentu saja karena Apple Reminders ini aplikasi bawaan Apple, aplikasi ini gratis. Kalian nggak perlu bayar apa-apa lagi. Sebenarnya banyak aplikasi reminders lain yang ada di App Store yang juga bagus, tapi biasanya berbayar, entah itu dengan subscription yang harganya nggak terlalu mahal, atau dengan beli aplikasi yang harganya ratusan ribu juga ada. Tapi karena Apple Reminders ini gratis, dan fiturnya menurut gue udah termasuk lengkap banget sebagai aplikasi reminders, agak susah sih rekomendasiin aplikasi lain lagi. Gue sendiri juga jujur aja biasanya agak kurang gimana gitu pakai aplikasi bawaan, termasuk aplikasi Apple Reminders ini. Tapi setelah gue cobain lebih lanjut, gue bisa konfirmasi Apple Reminders ini aplikasi yang bagus banget. Dan buat teman-teman yang menggunakan device Apple, gue sangat merekomendasikan pakai Apple Reminders aja udah cukup.
So, itu dia fitur-fitur bagus yang ada di Apple Reminders. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Fitur apa yang kalian suka dari Apple Reminders ini? Atau kalau misalnya kalian juga menggunakan aplikasi reminders lain yang juga bagus, boleh banget untuk share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!